Presiden Jokowi telah menentukan nama calon ibu kota negara kita, yaitu Nusantara. Dan Undang-Undang IKN itu pun telah disahkan. Hanya saja ada beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, masalah waktu. Proses pemindahan ibu kota negara ini seharusnya tidak perlu buru-buru. Sempurnakan benar-benar konsep dan persiapannya. Mencakup seluruh aspek pemindahan ibu kota negara, termasuk perbaikan rencana induk yang menjadi acuan proyek prioritas nasional ini secara lebih serius. Kedua, anggaran. Jangan sampai anggaran membangun infrastruktur IKN ini menghabiskan anggaran APBN, apalagi sampai memakai anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkyu Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Padahal jelas-jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pasal 11 ayat 2 itu menjelaskan bahwa dana PEN diperuntukkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi sangat jelas ya kalau dana PEN tidak diperuntukkan bagi pembangunan ibu kota negara. Bagaimanapun, pembangunan IKN juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN. Sebagai proyek prioritas strategis nasional, pemindahan IKN ini membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar. Anggaran pemindahan dan pembangunan IKN senilai 466,98 triliun rupiah, yang sebagian besar akan menggunakan pembiayaan APBN dan sisanya dibiayai melalui skema KPBU dan swasta. Ini sangat tidak rasional, apalagi jika dilihat dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ke depan. Ini harus benar-benar kita cermati bersama. Ketiga, skala prioritas keuangan. Pemerintah itu harus menentukan skala prioritas terkait pengelolaan keuangan negara. Apalagi per akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus 6.908,87 triliun. Dan penerimaan negara dari sektor pajak yang diukur dari tax ratio-nya justru semakin menurun. Keempat, lingkungan. Pemindahan ibu kota memberi konsekuensi pada kemungkinan pengelolaan sumber daya alam yang terus-menerus dan praktis akan mempengaruhi fungsi ekologis jangka panjang. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat atau adat melalui pengakuan hak-hak konstitusionalnya yang sebaiknya tercantum dalam Undang-Undang IKN. Kelima, tidak boleh ada keterlibatan asing. Pemindahan ibu kota ini rentan dengan keterlibatan pihak asing dalam blueprint pembangunan. Hal ini perlu diantisipasi karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan IKN ke depan. Keenam, prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prosedur dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai tujuan pemindahan yang katanya untuk sebagai atau untuk menjadi solusi atas perekonomian malah justru semakin menambah masalah ekonomi kita yang sedang berat saat ini. Pemerataan pembangunan yang diharapkan dari pemindahan ibu kota negara akan menjadi kenyataan jika pemerintah pusat tepat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaannya. Jika tidak tepat dalam proses tersebut, maka nanti IKN hanya akan menjadi masalah baru bagi bangsa ini, baik masalah ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Karena itu mari kita sama-sama cermati agar janganlah IKN ini menjadi sumber masalah baru bagi bangsa ini ke depannya. Sekian, terima kasih.